Makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian dan keluarga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa lagi ya hari ini dengan Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar tematik muatan IPS ya. Yang belum menyiapkan bukunya silakan disiapkan terlebih dahulu ya. Kalau sudah, yuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya nak ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Nah, kalian buka bukunya halaman 53. Hari ini kita akan belajar tematik muatan IPS, tema 1, subtema 3. Nah, di sini nanti ada dua pokok bahasan ya yang akan kita bahas. Yang pertama, makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia, dan yang kedua nanti di halaman 66 nak, tentang bentuk-bentuk keragaman daerah asal ya. Ya, halaman 53 dulu kalian buka, nggih? Oke, kalau sudah Bu Uswah akan bacakan, kalian simak baik-baik. Makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Salah satu keragaman itu adalah makanan tradisional. Nah, di pembelajaran sebelumnya ya, Bu Uswah kan sudah pernah menjelaskan ya lewat GM juga. Kalau Indonesia itu kaya akan keragaman budaya. Nah, tidak hanya suku bangsa saja, tidak hanya bahasa daerah atau bahasa saja, tidak hanya pakaian adat, senjata tradisional, tapi juga makanan tradisional, karena setiap daerah itu punya makanan tradisionalnya masing-masing. Bahkan ada beberapa daerah yang tidak hanya satu makanan tradisional, ada beberapa makanan tradisional. Nah, di sini ada contohnya apa saja? Ada nasi timbel dari Cirebon, terus ada keripik balado dari Padang. Nah, kalau dari Padang banyak ya. Mungkin ada yang tahu? Ada rendang, ada sate Padang, terus masih banyak lagi ya. Nah, di sini ada 4 contoh ya yang akan kita bahas ya sesuai dengan yang ada di buku. Di sini yang pertama ada nasi timbel. Makanan pokoknya dia nasi timbel. Asal daerahnya dari mana tadi? Dari Cirebon, Jawa Barat ya. Nah, nasi timbel itu seperti apa sih nak? Ada yang tahu mungkin? Mungkin ada saudaranya yang dari Jawa Barat mungkin? Kalau belum tahu kita bahas ya. Iya, jadi nasi timbel itu adalah nasi yang dibungkus oleh daun pisang. Jadi nasinya itu dibungkus oleh daun pisang, ya seperti di gambar itu ya. Terus beras yang digunakan untuk memasak nasi itu tadi adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nah, nasi timbel itu sendiri terdiri dari apa saja toh Bu? Nah, terdiri dari nasi ya, ada nasinya, ada ikan goreng, ada tempe, ada sambal terasi, dan ada lalapan. Ya, itu namanya nasi timbel. Bu, di sini juga ada loh Bu yang seperti itu. Iya, ada, tapi mungkin namanya berbeda ya. Karena daerahnya berdekatan, jadi mungkin hampir sama, cuman ada ciri khasnya yang berbeda ya. Kalau nasi timbel yang dari Cirebon itu berasnya saja loh sudah berbeda, tidak seperti di daerah kita ya. Berasnya beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Oke, lanjut ya nak ya. Ada lagi namanya nasi jenggo dari Bali. Sama juga dia, nasi pulen dibungkus daun pisang juga. Tapi porsinya kalau nasi jinggo itu
kecil ya. Terus dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas ya. Jadi nasi yang dibungkus oleh daun pisang dengan porsi kecil itu dikasih mie goreng dan suiran ayam pedas. Bu, di sini juga ada, tapi mungkin berbeda karena di setiap daerah itu punya bumbu yang khasnya masing-masing ya. Jadi kalau nasi jinggo nanti mulai dari bungkus, itu bungkusnya kan kayak bentuk segitiga ya itu ya nak ya. Ya, kamu perhatikan di gambar itu bukunya. Terus itu kan setelah dibungkus daun pisang itu kayak ada daun lagi untuk menaruh mie goreng sama suiran ayam pedas khas Bali. Ya, terus ada lagi papeda nak, papeda. Papeda itu dari mana? Dari Papua. Asalnya dari apa toh? Papeda itu terbuat dari bubur sagu ya. Terbuat dari bubur sagu, rasanya tawar ya. Jadi papeda itu memiliki rasa tawar ya, nggak ada rasanya ya. Terus disajikan dengan apa toh papeda? Disajikan dengan ikan tongkol atau mubara kuah kuning ya. Terus lanjut ya nak ya. Yang terakhir di situ ada bubur Manado. Mungkin ada dari kalian yang sudah pernah mencoba karena di daerah mungkin di sini sudah ada ya yang menjual bubur Manado. Dari mana sih bubur Manado itu nak? Manado, ibu kota dari provinsi mana? Dari Sulawesi Utara. Iya betul sekali. Jadi bubur Manado itu dari Sulawesi Utara ya. Nah, bubur Manado itu apa itu namanya? Bubur putih berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam dan kaldu ayam. Sangat menyehatkan ya. Karena udah ada karbohidratnya. Terus ada sayur-sayurannya juga ada sumber proteinnya juga, ada zat besinya juga, lengkap sekali ya. Kalau kalian suka pasti kalau kalian makan ya maksudnya pasti itu nanti akan sangat menyehatkan karena gizinya sudah lengkap ya di situ. Juga bubur Manado itu disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng ya. Kalian bisa membayangkan ya betapa enaknya ya bubur Manado itu campurannya ya, berarti kan beras putih ya, terus ada jagung manisnya, ada labunya, ada kangkung, ada bayam, juga ada kaldu ayamnya. Terus lagi disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng di atasnya. Bu, kalau saya pengen tahu loh Bu, gimana Bu? Kamu nanti bisa lihat langsung ya, nanti bisa cari, nanti bisa browsing, nanti seperti apa sih tampilannya. Kalau di buku itu kan masih kurang jelas ya, karena hitam putih ya, nanti kalian bisa cari tahu sendiri ya. Tapi atas pendampingan dari orang tua kalian ya. Iya. Nah, di baliknya itu ada keterampilan kinerja praktik. Itu kita lewati dulu ya nak ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ya di halaman 66 ya. Kita lanjut di halaman 6 tentang bentuk-bentuk keragaman daerah asal ya nak ya. Oke, silakan kalian buka ya di halaman 66 bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Kamu dan teman-teman kalian pasti mungkin ada beberapa ya yang dari daerah yang berbeda, dari asalnya berbeda, tapi juga ada yang sama. Jadi mungkin kamu sama teman-teman sekelas kamu ada yang dari daerah mungkin pindahan ya, orang tuanya aslinya mana, Jawa Barat kah atau dari daerah mana. Pasti kan ada sesuatu yang berbeda kan antara kamu sama teman kamu, tapi juga pasti banyak juga yang sama ya. Mayoritas kan orang Madiun dan orang Ponorogo ya. Iya. Nah, dari perbedaan tersebut tidak menjadi halangan untuk bersahabat dengan teman-temanmu. Nah, jadi mungkin ada perbedaan dari kalian, tapi tidak boleh jadi penghalang untuk kalian berteman. Jadi tidak boleh pilih-pilih teman. Oh, aku cuma mau berteman sama orang Madiun saja aku sama orang Ponorogo saja lah. Tidak boleh. Jadi harus fair sama temannya, sama siapapun harus berteman, tidak boleh pilih. Nah, di sini ingat keragaman
Dari setiap daerah meliputi suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, alat musik, dan agama. Jadi, oke anak-anak, kita langsung lanjut saja ya. Di sini Bu Uswah sudah punya papan yang sudah Bu Uswah coret-coret ya. Apa sih Bu, kok tulisannya banyak banget? Nah, di sini kan kita membahas bentuk-bentuk keragaman daerah asal ya. Di sini Bu Uswah mengambil dari provinsi Aceh ya, dari keragaman daerah Aceh atau provinsi Aceh. Di sini kalau sesuai dengan buku kalian ya, di halaman 66 ini cuma 6 saja ya. 5 ya. Cuman 5 kategori keragaman daerah, tapi di sini Bu Uswah ada beberapa ya, biar kalian lebih tahu ya. Kita bahas satu persatu ya. Oke, keragaman daerah Aceh. Keragaman daerah Aceh. Aceh itu suku bangsanya mana saja sih Bu? Suku bangsa Aceh itu pertama dari Aceh itu ada suku Aceh, juga ada suku Gayo, ada suku Alas juga, itu yang asli Aceh. Bu, ada yang lain? Ada. Apa Bu? Nah, nanti kalian bisa tambahkan di sini, kalian cari tahu ya. Atau mungkin nanti kan apa itu namanya, di daerah Aceh kan sudah ada banyak pendatang-pendatang ya. Iya, tapi yang jelas ini ada suku Aceh, Gayo, Alas, ini yang menjadi suku bangsa asli daerah Aceh. Kalau yang lainnya hanya pendatang tambahan saja ya. Di Aceh ada suku Melayu Bu, ada suku Jawa Bu, ada yang Arab Bu, ada. Jadi banyak sekali, tetapi aslinya ini ya nak ya. Iya. Terus lagi dari Aceh, keragaman pakaian tradisionalnya apa? Keragaman pakaian tradisional Aceh itu adalah ule balang ya. Jadi pakaian adatnya ya, pakaian adatnya dari Aceh itu namanya ule balang. Namanya itu ada linto baro dan daro, ada kok linto daro dan daro baro kalau tidak salah ya. Jadi ule balang, pakaian adat ule balang itu ya nak ya, itu nama gini, maksudnya Bu Uswah itu nama satu. Jadi kalau ule balang ya itu pakaian adatnya si Aceh, tetapi untuk laki-laki dan perempuannya itu sebutannya berbeda ya. Kalau yang laki-laki itu namanya linto baro ya. Bu Uswah tuliskan di mana ya? Linto baro di sini saja. Kalau yang untuk laki-laki itu linto baro. Kalau untuk perempuan itu beda. Kalau perempuan itu daro baro. Tapi nanti semisal ada soal ya, cukup kalian tuliskan apa sih pakaian adatnya ule balang. Kalau nanti semisal ada lagi soal, kalau yang dikenakan oleh laki-laki apa? Linto baro. Kalau yang perempuan asal Aceh daro baro. Ya nak ya. Ya, lanjut ya ke bahasa daerah. Bahasa daerahnya Aceh itu apa saja? Ada bahasa Aceh, ada bahasa Gayo, juga ada bahasa Tamiang. Terus lagi lanjut ya. Alat musiknya apa? Alat musiknya itu serune kale. Dia alat musik tiup ya. Nanti lebih lengkapnya nanti kalau kalian pengen tahu silahkan kalian browsing ya. Mulai dari nanti alat musiknya tuh bentuknya seperti apa toh Bu. Nah, nanti kalian bisa cari tahu ya nak ya. Terus rumah adatnya Aceh itu Rumoh Aceh atau Krong Bade. Dia termasuk rumah apa itu namanya panggung ya. Rumah adat Aceh atau Rumoh Aceh atau Krong Bade. Terus lagi di Aceh itu dia punya senjata tradisional apa? Rencong ya. Terus makanan khasnya, oh iya nih makanan khasnya yang tadi kita bahas ya tentang makanan khas. Kalau Aceh itu ada mie Aceh. Mie Aceh itu seperti apa Bu? Nah, mie Aceh mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu mie Aceh itu seperti apa?
Oke, mie Aceh ada yang tahu? Mungkin ada. Kalau Bu Saka tinggalnya di daerah Dolopo itu mungkin jarang menjumpai ya mie Aceh. Mungkin dari kalian ada yang di daerahnya ada yang jual mie Aceh. Ada yang tahu? Apa tuh mie Aceh itu? Komposisinya tuh apa saja yang ada di mie Aceh? Nah, mie Aceh itu mie pedas ya nak ya, mie pedas khasnya Aceh ya, dengan mie-nya tuh mie kuning tebal, terus ada irisan daging sapi, juga ada daging kambing atau makanan laut, atau maksudnya yang dari laut ya. Lalu disajikan itu dalam sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Dan mie Aceh itu biasanya itu ditaburi apa itu namanya, bawang goreng ya, bawang goreng, terus disajikan juga sama emping. Terus lagi ada potongan bawang merah, mentimun, dan jeruk nipis ya. Mungkin seperti itu ya, kalian bisa membayangkan ya. Iya. Terus lanjut ya, tarian adat. Nah, mungkin ada yang tahu tarian adatnya Aceh apa? Di sini ada ya, tari saman. Sangat terkenal ya. Mungkin yang kemarin lihat Asian Games ya di Indonesia itu kan ada penampilan tari saman. Itu sangat indah sekali. Itu yang dibutuhkan kalau di tari saman itu adalah kekompakannya dan gerakannya itu kan biasanya sangat cepat ya. Iya, mungkin ada yang dari kalian sudah tahu? Insya Allah sudah tahu semua ya. Iya, lanjut. Lagu daerah. Lagu daerahnya Aceh itu apa toh? Lagu daerah Aceh salah satunya adalah Bungong Jempa ya, Bungong Jempa artinya bunga cempaka ya. Lagu daerahnya Aceh salah satunya Bungong Jempa. Mungkin dari kalian ada yang tahu? Kalau tidak nih Bu Usah mau sedikit menyanyikan liriknya saja biar kalian tahu, oh ini loh Bungong Jempa dari Aceh. Mohon maaf ya nanti kalau suaranya kurang baik. Oke. Lagu dari Aceh, Bungong Jempa. Bungong jempa, megah di Aceh. Bungong telebeh, indah lagoina. Bungong jempa, megah di Aceh. Bungong telebeh, indah lagoina. Putih kuning majampu merah, kumong si ulah cidata rupa. Mungkin itu sedikit ya nak ya, tidak sampai selesai enggak apa-apa. Nanti kalian bisa cari ya lagunya ya. Jadi ini pembahasan ini untuk IPS itu kan yang kita bahas adalah keragaman apa itu namanya daerah. Dan daerah di Indonesia sangat banyak sekali. Jadi Bu Uswah tidak bisa menjelaskan semuanya. Bahkan di satu daerah pun ini masih ada yang belum kita bahas. Termasuk lagu daerahnya ini masih ada lagi. Termasuk tarian adatnya ini masih ada lagi. Tetapi yang jelas ini yang pokok-pokok yang harus kalian fahami. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut bisa cari sendiri. Kita kan sekarang hidup di zaman yang sangat canggih, tinggal klik gitu langsung tahu segala informasi, tetapi harus digunakan dengan bijak ya nak ya. Oke, nah untuk tugas hari ini ya, kita kan tadi sudah membahas tentang makanan tradisional ya dan keragaman daerah asal. Ini Bu Uswah ambil dari Aceh. Tugas kalian silakan nanti kalian buat seperti ini ya. Nanti kalian bisa pilih salah satu provinsi saja. Semisal mau provinsi Jawa Barat, silakan kalian bebas memilih ya. Berarti keragaman Jawa Barat gitu. Terus nanti kalian cari tahu suku bangsanya apa, pakaian tradisionalnya apa, bahasa daerahnya apa, seperti ini ya. Ya, jadi kalian buat seperti ini bisa dikreasikan. Jadi tidak hanya kotak-kotak seperti ini, bisa kalian gambar dengan sebaik mungkin ya. Dan satu lagi, untuk makanan khas ya, semisal kalian ambil kalau keragaman Jawa Timur ya, makanan khasnya ada nasi pecel. Nah, itu kalian tuliskan di bawahnya nasi pecel itu seperti apa toh. Nah, seperti itu. Semisal lagi ada yang menuliskan
dari Jawa, dari Sumatera Barat, makan khasnya rendang. Nah, kalian tuliskan rendang itu seperti apa. Paham nak ya? Jadi setelah kalian buat seperti ini, nanti di bawahnya ya, nanti tugasnya itu kalian tuliskan rendang adalah makanan khas dari Sumatera Barat, yaitu terbuat dari apa seperti itu. Ya nak ya? Bisa dimengerti nggih? Nggih. Jadi nanti silakan kalian pilih daerahnya, terserah manapun, bisa dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua ataupun Bali, terserah ya. Iya, yang jelas ini harus dikerjakan, jangan lupa harus dikerjakan hari ini dan difoto dikirim ke Bu Uswah ya. Kalau bisa harus hari ini ya. Iya, biar nanti tugas kalian tidak menumpuk, jadi tidak banyak gitu ya nak ya. Ya, mungkin itu saja ya pembelajaran hari ini ya. Cukup sekian dari Bu Uswah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Uswah mohon maaf kalau ada kurang lebihnya ya. Tetap semangat belajarnya di rumah. Jangan lupa mulai bulan Agustus buku monitoring sholat sudah wajib diisi ya. Jadi kalian harus mengisi buku monitoring sholat ya. Iya, jadi sholatnya harus tertib ya nak ya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.